Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 IPA 2 dan IPA 3. Kembali lagi di pembelajaran kimia secara online. Nah, hari ini kita bakal masuk submateri hidrokarbon, yaitu tentang golongan senyawa hidrokarbon, diantaranya ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, cara mengidentifikasi alkana, alkena, dan alkuna itu sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau misalkan alkana, secara gambar struktur semua C-nya itu akan berikatan tunggal. Kalau alkena ada C rangkap 2, kemudian kalau alkuna itu ada C rangkap 3. Nah, alkana memiliki rumus umum CnH2n tambah 2. Alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Dengan N adalah jumlah atom C ya. Nah, kita cek penggunaannya. Kalau C-nya 1, N-nya 1, 2 kali 1, 2 tambah 2, H-nya 4, gitu ya. Kalau C-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 2, berarti jadi 6. Kalau C-nya 3, 2 kali 3, 6 tambah 2, jadi 8. Oke, lalu kalau alkena itu paling sederhananya bukan C1. Jadi kalau alkena nggak ada C1, tapi mulai dari C2. Oke, 2 kali 2 berarti 4. Lalu kalau C-nya 3, 2 kali 3, 6. Jadi kalau C3 hanya 6. Alkuna, CnH2n-2. Alkuna juga sama ya, paling sederhananya dimulai dari C2. 2 kali 2, 4 kurangi 2, berarti C2H2. Kalau C3, 2 kali 3, 6 kurangi 2, berarti hanya 4, seperti itu. Nah, secara penamaan nanti alkana, alkena, dan alkuna perbedaannya tuh beda di ujung namanya aja, tapi nama depannya tuh mirip. Maksudnya Bu, kayak gini. C2H6, C-nya 2 ya. Karena dia ikatannya tunggal semua atau memenuhi rumus umum alkana, maka ujungnya ana, etana. Kalau C2H4 dia masuknya kelompok alkena, maka dia ujungnya enak ya, etena gitu. Kalau C2H2 karena termasuk kelompok alkuna, maka nama ujungnya adalah una gitu. Jadi kalau misalkan kalian hafal deret homolog alkana yang nanti kalian bisa lihat ya di PDF-nya, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan seterusnya, itu alkena dan alkunanya tuh mirip, namanya tinggal diganti ujungnya aja gitu ya. Paham sampai di situ? Oke. Nah, terus kegunaannya rumus umum ini apa sih, Bu? Nah, jadi misalnya Ibu punya C5H12. Nah, Bu, aku nggak tahu ini di dalamnya ikatannya C tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 sih. Nah, kita tanpa harus ngegambarin strukturnya, kita bisa tahu di alkana, alkena, atau alkuna tergantung ini nih, lihat. C5H12 berarti 2 kali 5 10, bisa jadi 12 tuh diapain? Tambah 2. Oh iya, berarti C5H12 itu adalah kelompok alkana gitu. Lebih lengkapnya lagi dia namanya adalah pentana. Bisa sambil dicek ya di rangkuman materi yang Ibu buat. Kemudian misal Ibu punya C4 tapi H-nya berapa ya? 6. Nah, 2 kali 4 kan semuanya polanya 2N kan sebenarnya, jadi kaliin dulu aja. 2 kali 4 6, 2 kali 4 8, bisa jadi 6, berarti diapain? Tambah 2 atau kurang 2? Kurang 2 kan? Oh iya, berarti dia termasuk kelompok alkuna. Nama lengkapnya yang lebih tepat dia adalah butuna. Seperti itu. Sampai di sini paham penggunaan dari rumus umumnya? Digunakan untuk mengidentifikasi dia itu kelompok alkana atau alkena atau alkuna tanpa perlu kita menggambarkan strukturnya gitu. Kan kalau secara rumus nggak kelihatan kan, ini ikatannya rangkap 2, rangkap 3 apa tunggal ya. Oh ternyata cocok dengan rumus alkana, berarti dia tunggal semua kalau digambarkan. C4H6 cocok dengan alkuna. Oh iya, berarti kalau digambarkan salah satu C-nya ada yang rangkap 3, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Lalu yang berikutnya kita ke contoh tata nama alkana. Untuk aturannya silahkan lihat di rangkuman materi. Nah, kita langsung ke contohnya. Yang pertama ada gambar struktur seperti ini. Bagaimana cara penamaannya? Jadi cara penamaannya sebenarnya cukup mudah. Kalau rantai lurus tinggal hitung saja jumlah C-nya ada berapa. Oh, ada 4. Ini masuk dalam suatu kesatuan kan?
Ini rantai utama namanya ya, yaitu rantai terpanjang dan tidak ada rantai yang tidak terbawa, berarti nggak bercabang. Berarti ini namanya awal dengan huruf N alias normal. Kalau 4 berarti butana ya. Oke. Lalu yang berikutnya nomor 2, nah ini rantai terpanjangnya kemana? Dari kiri ke kanan atau belok atau seperti apa? Jadi yang namanya rantai utama tuh nggak selamanya harus dari kiri ke kanan, yang penting harus terpanjang. Nah oke, kalau yang ini kebetulan memang dari kiri ke kanan udah terpanjang dan maksimal ya 4. Nah terus yang kedua tentukan rantai alkilnya. Nah ini dia yang nggak masuk ke dalam rantai utama kita sebut sebagai rantai alkil atau rantai cabang. Lalu yang berikutnya beri nomor atom C pada rantai utama dari yang paling dekat. Dari yang paling dekat, posisinya kan ujung rantainya ini dan ini. Yang paling dekat ke rantai alkil adalah C yang nomor ini, yang sini kan, yang ujung sini kan. Nah maka yang ini yang kita beri nomor 1. 1, 2, 3, 4. Nah kalau sudah seperti ini, sebutkan namanya dengan cara sebutkan posisi rantai alkil nomor 2. Nama alkilnya adalah metil. Kalau CH3 ingat-ingat namanya metil. Kalau rantai utamanya 4 berarti butana. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Lalu yang berikutnya, coba ya ke yang ketiga. Di sini. Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf agak mepet ke sebelah sini. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama tentukan rantai terpanjang. Bu, rantai terpanjang itu dari kiri ke kanan, bener nggak sih? Gini. Bisa nggak sih lebih panjang lagi? Maksudnya kan tuh 2, 3, 4. Nah, kalau kita revisi jadi begini. Nah, yang ini nih yang nggak ke bawah. Nah, ini lebih panjang, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi maksud ibu, nggak selamanya yang namanya rantai utama itu harus dari kiri ke kanan. Bisa aja agak belok gitu ya. Tapi bu, harus gimana ya? Jadi gimana ya? Jadi nggak bisa bercabang gitu kan? Ini nggak bercabang. Ini kalau kita bayangin dia bisa diluruskan gitu. Tapi yang ini tetap nggak ke bawah gitu. Gitu. Jadi ini nomor satunya dari mana? Dari ujung sini ataupun ujung sini sama aja karena posisi CH3 ini persis di nomor 3. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. Jadi ya udah sama aja ya, nomor satunya bebas mau dari mana aja. Tapi maksudnya di contoh ini ibu mencontohkan bahwa tidak selamanya yang namanya rantai utama atau rantai terpanjang itu pasti dari kiri ke kanan. Bisa aja dia belok gitu ya. Oke, yang ini berarti namanya cukup simpel, masih setipe sama yang nomor 2. Berarti ini namanya adalah 3-metil butana, seperti itu ya. Oke. Lalu yang berikutnya kita masuk ke contoh tata nama alkana dengan tipe yang berbeda ya. Di sini ada gambar struktur, kemudian kita akan memberi nama. Tentukan rantai utamanya. Rantai utama berarti yang ini ya, dari kiri ke kanan kebetulan yang ini. Lalu tentukan gugus alkilnya, berarti yang ini ya. Alkil adalah rantai cabang yang tidak terbawa dalam rantai utama. Beri nomor, maka yang lebih dekat ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini dan ini adalah sama-sama metil, jangan disebutkan 2 metil, 3 metil. Tapi gini, 2,3 kalau ada 2 maka di metil. Nah, gitu ya. Terus rantai utamanya 5 berarti pentana. Oke, kalau ada 3 nanti sebutkan di sininya, sebutkan dulu nomornya, nomor berapa aja, ada 3 buah. Nanti trimetil, kalau ada 4 tetrametil kayak gitu. Jadi jangan disebutkan 2 metil, 3 metil, tapi diperingkas gitu ya. 2,3 dimetil pentana seperti itu. Kemudian contoh lagi. Misalnya ibu punya struktur seperti ini.
Oke. Berarti bagaimana? Berarti dari sini juga sama. Lalu beri nomor. Tentukan dulu ya alkilnya. Terus beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat. Yang ini CH3 adalah metil, yang ini adalah etil. Nah, penyebutan namanya bukan berdasarkan nomor yang lebih kecil, tapi berdasarkan alfabetis. M sama E lebih dulu mana? Lebih dulu E. Maka dalam penyebutannya adalah 3 etil, 2 metil, rantai utamanya 5. Berarti namanya adalah pentana gitu. Sampai di sini bisa dipahami, semoga bisa ya. Masuk ke contoh tata nama alkena. Jadi kalau pada alkena itu ada perbedaan sedikit. Jadi kalau alkena itu kita harus menyebutkan posisi ikatan rangkapnya di mana. Jadi penomorannya bukan bergantung pada posisi rantai alkil, tapi tergantung posisi ikatan rangkapnya. Jadi ini nomor satunya mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Untuk penomorannya bebas, mau di atas di bawah tulisnya sama aja ya. Oke, berarti posisi rangkapnya ada di nomor 1, namanya adalah butena ya. Kalau alkena ujungnya enak gitu. Lalu yang berikutnya, yang nomor 2 ini, nah ada nih rantai yang nggak ke bawah ya, yang ini. Jadi gini, perbedaan antara penomoran di tata nama sama penomoran kemarin waktu ketika kalian menentukan jenis atom karbon, kan waktu menentukan jenis atom karbon semuanya dinomorin. Tapi kalau misalkan tata nama alkana, alkena, alkuna, yang diberi nomor itu hanya rantai utama. Ingat-ingat ya, hanya rantai utama atau rantai terpanjangnya gitu. Oke. Nah, jadi ini nomor satunya dari mana? Yang harus lebih dekat ke ikatan rangkap. C yang lebih dekat itu berarti yang sebelah kiri ini atau sebelah kanan? Yang lebih kiri berarti kan lebih dekat nih ya ke rangkap. Maka nomor satunya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penamaannya seperti biasa, sebutkan dulu posisi rantai alkilnya 3 metil, baru diikuti dengan posisi ikatan rangkapnya. Bu, 2 apa 3? Yang sebutin yang lebih kecilnya ya. 2, kalau 5 berarti pena, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke contoh tata nama alkuna ya. Nomor 1 seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya kalau alkuna itu mirip banget sama alkena, persis. Jadi kita memberi nomornya ke yang terdekat ke rangkap ya. Jadi langsung aja 1, 2, 3, 4. Sebutkan posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1, rantainya 4. Berarti butuna gitu. Lalu yang nomor 2, tentukan rantai terpanjangnya, tentukan rantai alkilnya atau cabangnya, kemudian beri nomor dari yang terdekat ke C rangkap. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kasih nama, berarti 3,4 di metil 1 bukan, salah. Kalau 5 apa? Penta ya, pentu berarti ini pentuna. Seperti itu, bisa dipahami ya, semoga. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir ya, menggambar struktur kalau diketahuinya nama. Jadi di sini ada 3 nama, terus diminta gambar strukturnya kayak gimana. Nah, ini jadi kayak dibalik gitu. Nah, yang pertama ada 2,3 dimetil butana. Jadi kalau menggambar dari nama, maka identifikasi dulu dari rantai utamanya. Butana. Oke, berarti dia C-nya 4, alkana. Berarti ikatannya nggak ada yang rangkap gitu ya. 1, 2, 3, 4. Terus ada metil 2 buah di nomor 2 dan nomor 3. Nomor satunya bebas, mau dari ujung kiri, dari ujung kanan, terserah. Yang penting benar nomornya ya. Nah, misalkan dari ujung kiri, berarti nomor 2-nya di sini ada metil, terus di nomor 3-nya ada metil juga. Sisanya tinggal dilengkapi. Ingat tangan C ada 4, baru kepake 1, berarti ada CH3 di sini ya. Lalu di sini udah kepake 3, berarti ini CH. Yang ini udah kepake 3, berarti CH. Yang ini baru kepake 1, berarti CH3.
3. Seperti itu bisa ya. Lalu yang berikutnya yang nomor 2, 2 metil 1 butena. Ini butana, ini butena. Berarti 4 tapi ada ikatan rangkapnya. Ya. Di nomor berapa? Di nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Di nomor 1 ada ikatan rangkap. Bolehlah dibikin dulu nomornya ya biar nggak bingung. Nah gitu ya. Terus di nomor 2 ada metil 1 buah. Nah begitu tinggal dilengkapin. Ini udah kepake 2, sisanya 2 buah haknya ya. Ini udah jadi gini, rangkap ini bagi C yang ini dan yang ini, berarti tangan yang ini C yang nomor 1 ini udah kepake 2, C nomor 2 juga udah kepake 2. Berarti ini udah 2, 3, 4. Berarti nggak usah lagi dilengkapi pakai H. Yang ini baru kepake 2 jadi CH2, yang ini CH3. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Lalu yang ketiga ada 3 etil, 3 metil, 1 pentuna. Berarti lihat dari sini. Pentuna, alkuna, berarti rangkap 3 di nomor 1. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, aku pengen nomor 1-nya dari kanan boleh? Boleh. 1, 2. Sebentar. Kayaknya ini kita kurang ke bawah nih gambarnya. Di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1-nya dari kanan boleh? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ada rangkap 3 di nomor 1. Gitu ya berarti. Sip. Lalu ada metil di nomor 3, ada etil di nomor 3. Gimana tuh, Bu? Ya udah, ke atas ke bawah. Metil berarti ini etil dulu ya. Etil itu C2H5, metil itu CH3. Ya udah, gitu. Gak apa-apa. Sip, tinggal dilengkapin aja. Yang ini udah kepake 3, maka sisanya 1. Yang ini udah kepake 1, 2, 3, 4 udah kepake semua. Yang ini udah kepake 1, 2, 3, 4 udah kepake semua. Yang nomor 4 baru kepake 2 jadi CH2. Yang ini baru kepake 1 jadi CH3. Boleh nulis H3-nya di sini? Boleh, biar kelihatan ini yang berikatannya antar sesama atom C. Gitu. Bisa menuliskan nama dan menggambarkan struktur. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang nggak dimengerti silahkan ditanyakan. Sekian dulu dari Ibu, semoga bermanfaat, semoga semuanya sehat selalu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.